Jumpa lagi di Ruang Rampai Politik dengan saya, Mardiansa. Teman-teman, saudara-saudaraku senusantara, hari ini atau tepatnya pagi tadi baru saja Presiden Jokowi itu melantik 1 menteri, 5 wakil menteri, dan 2 anggota One Team Press, Dewan Pertimbangan Presiden. Dan ini cukup menarik ya, khususnya memang ketika Budi Aristiadi diangkat menjadi menteri oleh Jokowi. Ini cukup menarik. Budi Aristiadi ini adalah ketua umum Projo yang memang organisasi relawan pendukung Jokowi sejak 2014 lalu sampai pemilu 2019 ya yang lalu. Dan menjadi wakil menteri sebelumnya ya, sebelum diangkat jadi menteri, menjadi wakil menteri itu juga setelah mengancam untuk membubarkan diri Projonya secara organisasi karena juga keberatan dengan diangkatnya Prabowo masuk ke dalam kabinetnya Jokowi di 2019 beberapa waktu yang lalu. Nah, dengan ancaman Budi Ari membubarkan diri, ternyata itu juga berefek juga karena tidak berapa lama kemudian Budi Ari dipanggil ke istana lalu diangkat menjadi wakil menteri desa. Nah, berarti memang Budi Ari ini dianggap penting juga sama Jokowi. Nah, belakangan ini juga banyak kontroversi ya, dikatakan kontroversi tidak juga sebenarnya. Tapi Budi Ari menyampaikan sikap yang cukup terang bahwa Projo dan dirinya itu dalam kontestasi Pilpres 2024 nanti akan memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto. Orang yang pernah ditolak untuk masuk kabinetnya Jokowi itu di 2024 nanti akan didukung oleh Budi Ari beserta Projonya. Nah, ini menarik karena berkali-kali juga disampaikan bahwa sikapnya Projo atau sikapnya Budi Ari atas pengetahuan Presiden Jokowi. Berarti Jokowi pun tahu bahwa memang ketika Projo itu memberikan sinyal dukungan kepada Prabowo, itu diklaim oleh Budi Ari bahwa itu atas pengetahuan Jokowi. Dan kita juga tahu bahwa langkah-langkah yang diambil Budi Ari itu membuat gerah elit-elit PDIP khususnya, karena PDIP merasa bahwa Budi Ari dengan Projonya berusaha untuk mengkondisikan agar Jokowi menentukan sikap dukungannya terhadap Ganjar atau Prabowo, atau justru memang menggiring dukungan Jokowi itu lebih kepada dukungan secara penuh kepada Prabowo Subianto. Nah, ini membuat gerah. Justru itu ketika dia atau ketika Budi Ari diangkat sebagai menteri, apakah ini juga sinyal atau tamparan yang diberikan oleh Jokowi kepada para elit PDIP atau Ganjar gitu, bahwa memang sikap Jokowi itu pada kontestasi Pilpres 2024 tidak menutup kemungkinan bahwa Jokowi akan mendukung Prabowo Subianto. Dan ini bahaya, ini alarm bahaya sudah mulai bisa dibunyikan ini, karena memang kalau Jokowi dia mendukung salah satu ya antara Prabowo atau Ganjar, dan kita tahu memang Ganjar secara partai itu satu partai dengan Jokowi gitu ya, dan Jokowi juga memang selama ini menjadi presiden pun dicalonkan oleh PDIP gitu. Tapi secara politik kita nggak ada yang tahu. Perlu kita pahami bersama bahwa dalam politik tidak ada musuh atau teman yang sejati. Yang ada adalah kepentingan. Nah, bicara kepentingan mungkin saja bahwa pada titik tertentu, baik itu terbuka atau tidak terbuka, Jokowi akan memberikan dukungannya secara penuh kepada Prabowo. Dan ini ancaman buat Ganjar Pranowo karena berat rasanya untuk memenangkan pertarungan tanpa dukungan penuh dari Jokowi. Karena seperti kita tahu bahwa kelompok relawan pun walaupun sudah banyak yang pecah-pecah juga ya, tapi masih banyak kelompok relawan yang masih menunggu komandonya Jokowi. Dan kalau sinyal itu diberikan secara terang Jokowi mendukung kepada Prabowo Subianto, wow, tentu ini membahayakan sekali buat lawan-lawan politiknya Prabowo, khususnya Ganjar Pranowo. Dan
saya melihat dengan diangkatnya Budi Ari atau dilantiknya Budi Ari sebagai menteri tadi pagi, itu setidaknya memberikan satu sinyal lagi bahwa memang Jokowi itu setidaknya pada titik ini arahnya sama dengan Prabowo. Nah, kita tidak tahu apakah ke depan nanti berubah arah atau tidak. Atau kita juga tidak tahu apakah masih ada peluang bahwa Prabowo itu disatukan dengan Ganjar Pranowo. Kita lihat nanti. Tapi setidaknya bisa kita simpulkan bahwa ini adalah indikator yang cukup kuat bahwa saat ini arahnya Jokowi itu berada di arahnya Prabowo Subianto, dan ini tentu akan membuat jauh lebih dinamis lagi kontestasi Pilpres di 2024 nanti. Teman-teman, saudaraku Nusantara, kita akan coba untuk menyimak terus perkembangan konstelasi politik dengan manuver-manuver coba kita ikuti secara seksama, dan harapan kita apapun itu pemimpin yang nanti akan terpilih di 2024 itu pemimpin yang mampu untuk menjawab semua kepentingan masyarakat rakyat Indonesia. Jadi semoga saja dalam Pilpres khususnya ya, dalam pemilu Pilpres Pileg di 2024 nanti itu bisa berjalan dengan baik, dan sekali lagi tidak ada keabadian dalam politik karena hanya ada kepentingan. Tapi perlu saya sampaikan juga bahwa berpolitiklah secukupnya, tapi bertemanlah selamanya. Sampai jumpa lagi di ruang rampai politik berikutnya. Salam hormat dari saya Mardiansa, salam Nusantara.